jadi sosok perempuan yang dilihat Siska kemarin. Tapi kali ini tuh beda. Si sosok ini tuh bener-bener menyeramkan. Hai guys, assalamualaikum. Terima kasih udah mampir di channel aku. Seperti biasa, aku akan membahas atau menceritakan kisah-kisah horor nyata dan kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh sobat horor kita. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku dari episode 1 sampai dengan episode sekarang, kalian bisa cari di playlist judulnya Kisah-Kisah Nyata. Aku juga ngucapin terima kasih buat kalian yang selalu setia nongkrongin channel aku. Jangan lupa juga untuk selalu support channel aku supaya aku makin semangat lagi membawakan kisah-kisah horor untuk kalian. Gak kerasa udah episode ke-35 aja ya guys. Kalau misalkan ada masukan atau apapun, kalian bisa komen di bawah untuk bisa lebih kami perbaiki lagi guys. Oke, kalau kemarin kita bercerita tentang mes Mbak Yuni, kali ini aku bakal bawain cerita mistis yang datang dari Siska saat dia pindah ke rumah baru tempat dinas ayahnya. Yang katanya dia tuh sering banget diteror oleh sosok wanita yang memakai lonceng. Penasaran gimana kisahnya? Gak usah banyak batu decot lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Jadi Siska ini awalnya tinggal di Bandung, tapi karena ayahnya Siska ini dipindah tugaskan ke Jakarta Barat, akhirnya Siska dan keluarga ini pindah tuh ke rumah dinas yang sudah disiapkan oleh perusahaan ayahnya. Nah, rumah dinasnya ini nggak terlalu besar dan nggak terlalu kecil juga. Ada total 3 kamar tidur, tapi ada 1 kamar tidur yang tidak boleh ditempati. Nah, di pintu kamarnya itu tertulis nama Hanung. Siska ini termasuk orang yang peka terhadap hal-hal berbau mistis. Terbukti saat pertama kali dia menginjakkan kakinya di rumah itu, dia tuh merasa ada hawa yang berbeda. Tapi dia berusaha untuk tidak terlalu memperdulikan perasaannya. Awal menempati rumah itu tuh nggak ada kejadian aneh. Hingga di hari ke-10 mereka tinggal, mulailah kejadian-kejadian aneh terjadi. Mulai dari suara-suara aneh hingga ada sosok yang menyerupai ibu. Saat itu Siska penasaran kenapa kamar sebelah ini tidak boleh dibuka bahkan ditempati. Karena jiwa penasaran itulah akhirnya Siska ini diam-diam membuka kamar itu. Dan kalian tahu apa isi di dalam kamar itu? Kamar itu tuh kotor banget guys, kata Siska. Mungkin karena terlalu lama kamar itu tidak dibuka bahkan ditempati. Jadi banyak sekali debu dan juga sarang laba-laba. Ya kayak rumah hantu gitu. Siska memberanikan diri nih untuk masuk dan ngecek isi kamar itu. Di kamar itu tuh ada 1 buah ranjang besi kuno dan ada 1 kursi goyang. Ada juga 1 buah lukisan besar yang melukiskan seorang wanita muda yang sedang menangis sambil memegang sebuah lonceng. Setelah selesai lihat seisi kamar, Siska ini keluar lalu mengunci kembali kamar itu. Singkat cerita, sekitar jam 10 malam, saat Siska hendak tidur, dia mendengar suara lonceng yang dibunyikan secara terus-menerus. Kalian tahu nggak sih film Pengabdi Setan? Nah, si ibunya tuh pakai lonceng gitu kan. Nah, itu sama persis kayak gitu guys. Jadi si lonceng itu tuh dibunyikan terus-menerus hingga lewat tengah malam. Dan yang dengar suara itu tuh cuma Siska doang. Dan suara itu selalu berakhir di jam 1 malam. Itu tuh berlangsung berhari-hari, kata Siska. Karena penasaran juga nih, Siska nanya nih ke orang tuanya apakah mereka juga dengar suara itu. Ternyata orang tuanya tuh nggak dengar apa-apa guys. Karena berhubung si Siska ini orangnya capolers banget, jadi dia tuh memutuskan nggak tidur hanya demi bisa tahu dari mana datangnya suara itu.
Jadi dia siap-siap nih di jam 10 malam. Dia udah standby nih di ruang tamu untuk nunggu. Tapi hingga jam 11 malam suara itu tuh nggak ada guys. Sampai akhirnya Siska ini ketiduran di sofa ruang tamu. Dan dia tuh dikagetkan oleh suara yang berbisik, "Kamu menunggu aku." Itu tuh jelas banget di telinga Siska. Sontak lah ya Siska ini kebangun. Dan kalian tahu pas bangun dia lihat apa? Dia lihat sosok wanita parubaya sedang berdiri di depan kamar kosong itu. Dan sosoknya sama persis seperti yang ada di lukisan kamar kosong itu guys. Dia tuh memakai dress berwarna hijau tua dengan sedikit bunga-bunga. Dan tentu aja dengan lonceng di tangannya. Hanya saja ada bercak darah di bajunya guys. Dan udah dapat dipastikan nih bahwa suara lonceng itu memang benar dari sosok di kamar kosong itu. Nah, saat melihat sosok itu, Siska ini hanya bisa natap aja. Dan saat dia mengedipkan matanya, betapa terkejutnya Siska. Sosok itu sudah ada tepat di depan matanya dengan senyum menyeringai. Siska langsung pingsan saat itu. Pas sadar dia tuh udah ada di kamarnya. Karena katanya orang tuanya nih denger dia tuh pas teriak kenceng banget. Meskipun ditanya sama orang tuanya Siska ini kenapa, tapi Siska ini gak mau cerita. Karena dia tuh masih penasaran sama si sosok itu. Singkat cerita lagi, keesokan harinya ibunya Siska ini pamit untuk pergi ke rumah budenya Siska dan akan nginep juga di sana. Karena anak budenya ini alias sepupunya Siska ini baru aja melahirkan. Nah, seperti malam kemarin, Siska ini kembali duduk di ruang tamu untuk nunggu si sosok itu muncul. Tapi seperti biasa, sosok itu tuh tidak kunjung menampakkan diri. Tapi sekitar jam 12 malam, ada suara ketukan pintu. Dan suara yang memanggil nama Siska. Suara tuh mirip banget suara ibunya Siska. Makanya Siska ini langsung gercep nih untuk membukakan pintu. Pas dibuka bener tuh ibunya yang datang. Tapi kok aneh? Kan tadi ibunya bilang mau nginep. Kenapa tengah malam malah balik ya kan? Nah, Siska ini nanya nih ke ibunya, kok ibu balik sih? Katanya ibu mau nginep. Tapi respon ibunya tuh hanya diam aja, nggak ngomong apa-apa. Lalu si ibunya ini langsung nyelonong aja masuk rumah, terus tiba-tiba ibunya ini malah masuk ke kamar kosong itu. Siska kaget kan, kenapa ibu ini tiba-tiba masuk ke situ? Padahal selama ini tuh si ibu yang selalu wanti-wanti untuk tidak masuk ke kamar itu, guys. Siska ngikutin ibunya nih masuk ke kamar itu. Ini ya guys, ini yang paling bikin aku merinding. Pas Siska masuk ke kamar itu, kalian tahu ibunya Siska ini berubah jadi sosok perempuan yang dilihat Siska kemarin. Tapi kali ini tuh beda. Si sosok ini tuh bener-bener menyeramkan. Mukanya tuh hancur, penuh darah, dan tangannya tuh cuma satu. Apa nggak shock itu Siska ngeliatnya? Dia tuh nge-freeze bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Kalian tahu apa yang dilakukan sosok itu ke Siska? Sosok itu mendekati Siska dan memberikan loncengnya ke Siska. Nah, setelah si lonceng itu dia pegang, dia tuh kayak nge-flashback gitu loh guys. Dia ngelihat si sosok itu tuh alias si perempuan itu sedang dilukis oleh seorang laki-laki. Laki-laki ini menyebut si perempuan ini tuh dengan sebutan Hanung. Dan si laki-lakinya ini adalah suaminya Mbak Hanung guys. Jadi si suaminya Mbak Hanung ini adalah seorang pelukis yang lumayan terkenal lah pada saat itu. Dan di penglihatan Siska, sosok Mbak Hanung ini ternyata buta guys. Itulah sebabnya si Mbak Hanung ini selalu memakai lonceng. Jadi loncengnya ini berfungsi untuk memanggil suaminya. Mbak Hanung ini sangat-sangat mencintai suaminya. Bahkan saat dilukis pun dia tuh menangis bahagia gitu. Dan berpikir jika suaminya tuh juga sama mencintai dia juga. Padahal faktanya tidak sama sekali. Suaminya Mbak Hanung ini berselingkuh dengan Rima, sahabatnya Mbak Hanung sendiri.
hingga mereka itu merencanakan pembunuhan terhadap Mbak Hanung guys. Sedih nggak tuh? Si Mbak Hanung ini kan buta, jadi dia tuh nggak bisa melihat apa yang dilakukan suaminya. Nah, di penglihatan Siska ini, Mbak Hanung nih dibunuh dengan cara dipukul dengan batu besar oleh suaminya sendiri, lalu dibuang ke jurang di belakang rumahnya. Itulah kenapa arwah Mbak Hanung ini kayak nggak tenang gitu guys. Kadang dia tuh kecewa sama suaminya, tapi kadang dia juga merindukan sosok suaminya. Makanya dia tuh selalu membunyikan loncengnya berharap suaminya datang. Sedih banget gak sih? Nah, setelah perjalanan panjang, akhirnya tuh Siska sadar dari pingsan. Dan pas sadar itu, orang tuanya tuh lagi nangisin dia karena katanya semalaman Siska ini pingsan, tapi dia tuh keringetan gitu. Ya udah tuh, akhirnya Siska cerita nih ke orang tuanya soal si Mbak Hanung penghuni kamar kosong itu. Dan demi keselamatan semuanya, akhirnya Siska dan keluarga ini memutuskan untuk pindah rumah guys. Oke, itu dia sedikit cerita dari Siska. Semoga bisa menghibur waktu senggang kalian ya guys. Nah, buat kalian yang punya cerita horor dan mistis lainnya, kalian juga bisa kirimin cerita kalian ke email aku yang ada di kolom deskripsi. Sekian dulu video kali ini dan jangan lupa like, komen jika ada yang perlu diperbaiki, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru. See you next time guys. Bye bye.